Baik, kalau kita ngambil asbab, kita sudah pakai masker, kita menghindari daripada kerumunan sebisa mungkin. Daerah yang green zone, kita sholat Jumat, tapi kita percepat, kemudian segera pulang. Nah, dia kemudian dengan demikian, dia hanya bersandar kepada ikhtiar dia, itu pun salah. Karena dia hanya mengambil asbab, tapi tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana yang sempurna? Dia ikhtiar, menjaga kesehatan dia, mengambil asbab keselamatan dia, dan dia serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tawakal ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengambil asbab ini sunnah juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Nah, barang siapa yang mengerjakan amalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai dia tinggalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, keadaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawakal kepada Allah 24 jam. Tawakal kepada Allah. Ketika ada seseorang, Nabi sedang tidur. Kemudian seseorang mengambil pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diarahkan, dihunuskan kepada Nabi SAW. Man yamna'uka minni. Siapa nih yang bisa mencegah ente dari pedang ini yang di tangan saya? Ini logika nih. Ini tangan pedang udah di tangan musuh. Maka Nabi SAW yang kuat tawakalnya kepada Allah, nggak ada asbab lagi karena pedang sudah diambil oleh laki-laki tadi. Baik, maka Nabi SAW berkata, Allah, Allah, Allah. Yang menghalangi kamu daripada madorotnya pedang ini adalah Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba langsung jatuh pedangnya. Jadi orang yang paling tawakal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun demikian, Nabi tidak meninggalkan asbab. Itu pedang yang digantungkan oleh Nabi SAW itu untuk apa? Untuk perang. Nabi perang pun menggunakan pedang. Nabi perang menggunakan topi besi, baju besi, naik kuda perang, gitu kan? Walaupun Nabi menggunakan asbab, tapi keyakinan Nabi tidak kepada asbab. Keyakinan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, Nabi SAW pernah terluka di kepalanya, walaupun Nabi sudah pakai baju besi. Kenapa demikian? Ya udah takdir Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keselamatan kita, tapi kalau seandainya masih terjadi juga, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Selesai. Wa maulana. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang sudah Allah tuliskan buat kita. Selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tuliskan kejadian-kejadian awal daripada langit dan bumi diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan. Jadi apa yang akan terjadi kepada kita sudah Allah takdirkan. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk berikhtiar. Taib. Kemudian fa'awalu dzalika ma'rifatun birrabbi wa sifatihi. Nah, untuk mencapai tingkat tawakal tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus paham siapa itu sumber tawakal kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan mungkin seseorang bisa bertawakal kepada Allah kalau dia tidak paham siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dibayangkan, Pak. Langit pertama yang kita lihat sekarang, langit pertama. Itu Hubble menemukan dengan teleskopnya, itu gugusan bintang tersebut setiap hari berwarna merah kehitam-hitaman. Jadi bintang-bintang yang ada sekarang, besoknya itu akan berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Asalnya terang, kemudian merah kehitam-hitaman. Menandakan apa? Menandakan langit ini tiap hari semakin meluas. Meluas. Karena bintang-bintang yang dilihat hari ini, besoknya menjauh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamuslimun. Meluas. Langit yang demikian luas ini, Pak. Langit yang demikian luas, yang ujungnya kita pun nggak tahu. Itu kalau dibandingkan dengan langit kedua, itu seperti mana cincin dilemparkan di atas padang pasir, Pak. Cincin itu langit pertama, padang pasir demikian luas, jauh mata memandang, itu langit keduanya Allah. Langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dibandingkan dengan langit ketujuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti 6 buah cincin diletakkan di padang pasir. Langit ketujuhnya Allah itu seperti padang pasir tadi. Dan langit ketujuh yang demikian besar tadi dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana cincin di atas padang pasir. Kursi dibandingkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama derajat tawakal ini kita harus paham bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hebatnya Allah, kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang kedua, setelah dia paham hebatnya Allah, maka dia bergantung kepada Allah. Yang kedua adalah itsbatun fil asbabi wal musabbibat. Dua nih yang penting nih. Yang pertama, itsbatus sabab, mengambil asbab. Kalau kita lapar, maka asbabnya apa? Makan. Kalau kita haus, maka asbabnya apa? Minum. Kalau kita sekarang masa pandemi ini, asbabnya apa? Social distancing. Paham? Tapi harus ingat, harus itsbatul musabbib. Kita harus mengisbatkan, menetapkan bahwasanya zat yang memberikan sabab kepada barang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Corona menular. Tapi siapa yang menularkannya? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat makan itu mengenyangkan. Siapa? Atau zat apa yang mengenyangkan? Allah Subhanahu wa taala. Air itu bisa menghilangkan rasa haus. Siapa yang membuat air bisa menghilangkan rasa haus? Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempurnaan tawakal. Nah, kemudian selanjutnya adalah tingkatan selanjutnya, senantiasa dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masa-masa pandemi ini, yang pertama tadi kita jelaskan, yakin kepada Allah, tawakal yang kuat kepada Allah. Tawakal yang kuat kepada Allah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ambil sebab-sebab keselamatan dengan tanpa melupakan zat yang menularkan virus tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon ini kekuatan sangat besar. Kekuatan yang sangat besar. Ta'un di masa-masa dahulu, hampir setiap tabib dan hampir setiap ulama angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Sehingga kalau kita temukan obat apa yang paling manjur untuk mengobati ta'un, ini nggak ada obat yang secara pasti itu adalah obat untuk ta'un, nggak ada. Kila waqala dikatakan ini manjur, katanya ini manjur. Tapi ternyata dalam faktanya nggak demikian. Zikir-zikir juga demikian. Zikir-zikir juga demikian. Nggak ada zikir-zikir yang khusus bisa mengusir wabah ta'un di zaman dulu. Sehingga dikatakan oleh Imam Suyuti, tidak ada yang bisa mengusir wabah ini, ya, ahli medis, ulama segala macam sudah berusaha ya, tadi kan mengambil sebab. Tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan wabah ini kecuali zat yang telah menurunkan wabah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzon kepada Allah. Ya, makanya kalau dalam Ibnu Hajar, kalau berdasarkan tarikh sejarah ta'un, kalau wabah dimulai pada bulan musim dingin, maka ketika awal masuk musim panas, wabah tersebut akan terangkat biasanya. Biasanya. Ya mudah-mudahan, Desember ini kan musim dingin. Ya, musim dingin. Nah, sekarang Mei, Juni ini mau masuk musim panas. Mudah-mudahan kita husnudzon kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dari kita. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana contoh mereka orang-orang salaf bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hazim Salamah bin Dinar, beliau berkata, wajadtud dunya syai'aini. Saya menemukan dunia ini untuk dua perkara saja. Syai'un wali wa syai'un wa li ghairi. Dunia ini, apa yang terjadi sekitar kita nih sekarang, entah itu penyakit, entah itu harta, entah itu apapun lah, itu satu perkara itu adalah milik saya, itu yang saya yakini, dan satu perkara itu bukan milik saya. Itu yang saya yakini. Fa amal ladzi huwali falau talabtuhu qabla ajalihi bi haylis samawati wal ardi lam aqdir alaih. Dan adapun kalau seandainya itu milik saya, takdirnya milik saya. Kalau seandainya saya berusaha untuk mendapatkan benda yang milik saya tadi, Pak. Benda yang milik saya, takdirnya milik saya. Kalau seandainya saya berusaha dengan dibantu oleh penduduk langit, malaikat, dibantu oleh penduduk bumi, makhluk-makhluk yang di bumi, untuk mendapatkan benda tersebut sebelum waktunya, maka tidak akan pernah bisa. Paham, Pak? Untuk mendapatkan sebelum waktunya tidak akan pernah bisa. Wa ma ladzi huwa li ghairi. Nah, adapun barang-barang atau benda-benda yang itu bukan milik saya, falam usibhu fi ma madha walam arjuhu fi ma baqi. Ya, kalau di masa lalu saya nggak dapat, masa depan juga saya nggak bakalan dapat. Yamna'u rizki min ghairi kama yumna'u rizku ghairi minni. Jadi, rizki saya itu terhalang dari orang lain. Nggak mungkin rizki saya akan Allah berikan kepada orang lain. Rizki saya
itu tidak akan pernah salah alamat, Pak. Bisa difahami. Takdir kita tidak akan pernah bisa salah alamat. Sebagaimana takdir orang lain tidak akan pernah juga salah alamat. Subhanallah, saya tutup ya sebelum berakhir 2 menit. Dulu saya pernah berangkat ke India. Waktu itu tahun 2016. Saya ke India berjumpa beberapa guru hadis di sana, kemudian mengambil beberapa ijazah hadis. Kemudian setelah itu, saya sebelum pulang, saya itu ingin membeli satu parfum, tapi parfumnya itu yang dicolek seperti krim. Nah, itu buatan India. Dicolek kemudian masukkan ke tubuh. Baik. Subhanallah. Sampai kepulangan saya lupa untuk beli barang itu, Pak. Saya lupa untuk beli barang tersebut. Selesai saya pulang ke Madinah, kemudian saya singgah di rumah teman saya di Yanbu, di pantai Yanbu, ya kurang lebih 120 km dari Madinah, 200 km dari Madinah. Ketika sampai di rumahnya, subhanallah, orang tersebut memberikan hadiah kepada saya parfum yang sama yang saya lihat ketika saya di India, Pak. Persis sekali. Bentuknya persis, besarnya persis, baunya persis, Pak. Subhanallah, ketika saya menemukan itu, Allahu Akbar. Saya bilang kepada dia, Syekh, terus terang ini barang itu pengen saya beli. Waktu saya di India kemarin. Subhanallah, sampai pulang itu barang nggak sempat saya beli. Dia bilang apa kepada saya? Subhanallah, Ustaz Miftah. Antum tahu, barang ini di rumah saya udah berapa lama? 1 tahun. Saya beli 1 lusin, saya sudah bagikan setahun yang lalu. Tinggal sisa 1 di rumah. Hanya itu sudah 1 tahun di lemari saya. Kemudian ketika saya dengar antum ada di Yanbu, saya bawa niat untuk hadiah buat antum untuk antum di sini gitu. Subhanallah, dia bilang, subhanallah, ini benda sudah ditulis nama antum jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Sehingga walaupun disimpan di rumah saya selama setahun, ada orang yang minta sekalipun itu tidak berpindah ke tangan orang tersebut. Kenapa? Karena rezeki kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, hadirin subhanahu wa taala, tawakal kita sempurna kepada Allah, ambil asbab juga ikhtiar sempurna kepada Allah, maksimal kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, kita tetap husnudzon kepada Allah. Baik datang dari Allah, jelek pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik. Dia dapat kebaikan, dia bersyukur, jadi pahala kebaikan. Dia dapat perkara yang tidak baik, dia bersabar, akan jadi kebaikan juga. Malah nanti di akhiratnya Allah akan berikan kebaikan lebih banyak kepada orang yang senantiasa bersabar karena musibah-musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah majelis kita hari ini kita selesaikan, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Ini nasihat buat saya sendiri, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat semua yang mendengarkan. Baik, Kang Egi, insyaallah selesai ya. Baik. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada kekurangan dan kekhilafan ilmu saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah. Kemudian afwan, terakhirnya saya ingin melanjutkan 1 menit. Perkataan Syekh Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani, beliau mengatakan dalam kitabnya, tidaklah akan menjadi seseorang menjadi manusia yang sempurna sampai dia merasakan sedih apa yang dirasakan sedih oleh manusia-manusia pada umumnya. Jadi kalau manusia mereka pada sedih, maka kalau seandainya kita tidak sedih, maka kita bukan termasuk manusia. Dan bahkan kalau seandainya manusia-manusia dalam kesedihan, seperti masa sekarang misalkan, orang yang kerjanya harian, mereka susah untuk mendapatkan makanan, susah untuk mendapatkan nafkah mereka untuk hariannya, kemudian kita malah tertawa-tawa, kemudian malah kita makan makanan yang enak, memakai baju-baju yang mubakar, yang memakai minyak wangi yang mahal-mahal, maka dikatakan oleh Syekh Sya'rani bahwasanya dia derajatnya sama dengan hewan-hewan ternak. Nah, maka subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana sekarang ini agar kita digolongkan sebagai manusia, kita merasa sedih apa yang mereka rasakan. Ya, kita merasa susah, bagaimana apa yang mereka merasakan kesusahan. Taib subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.